Sehingga kita tahu, oh, dengan kita bisa mengetahui mana yang mesti kita jaga, kita sudah tahu ini yang mesti kita prioritaskan. Dan yang terakhir, people ini bukan pada arti sifat kemanusiaannya, tapi kita juga bisa melakukan aset dalam bentuk manusia ini, misalnya data yang ada di orangnya, password yang ada di orangnya, dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita juga harus bisa menganalisa sebuah risiko di sana. Kita juga harus bisa mengidentifikasi itu. Yang pertama adalah kita harus juga eh, apa eh, menggunakan namanya attack surface management. Di sini bagaimana kita bisa mengidentifikasi, kemudian kita mengelola, kemudian kita juga bisa mengurangi serangan potensial pada suatu sistem atau organisasi dengan memantau serta melakukan analisis pada eh, serangan yang bisa kita lihat pada permukaan yang di atas. Ya, kita juga harus bisa menganalisanya lewat itu. Kemudian yang kedua, kita juga harus bisa menganalisanya lewat vulnerability analysis ya. Jadi di sini kita bisa menganalisa kerentanannya. Jadi kita bisa mengevaluasi secara sistematis untuk apa? Untuk mengidentifikasi, kemudian untuk menganalisis dan mengklasifikasikan apa saja sih yang rentan pada sistem. Kemudian setelah kita masuk ke identifikasi, kita masuk ke protect. Nggak mungkin kalau kita sudah menentukan asetnya di mana, kemudian kita sudah kita harus bisa protectnya. Sama dengan rumah, kita punya rumah. Kalau kita sudah punya kendaraan, motornya nggak dikunci stang, kan nggak mungkin juga motornya kalau malam-malam nggak dimasukin ke rumah. Jadi kita tahu bagaimana memproteknya. Di cyber security juga kita bisa harus memprotek tersebut. Bagaimana kita memproteknya? Salah satunya kita bisa menggunakan pendekatan di CIA triad ya. Ini ada bahasanya, ada confidentiality atau kerahasiaan, kemudian yang kedua ada integritas, integritas, dan yang terakhir adalah availability. Kita bisa melakukan pendekatan tersebut untuk melakukan proteksi aset yang kita punya. Ya, kita masih konteksnya tuh masih melakukan protect saja. Bagaimana kita memproteksinya? Yang pertama misalnya kerahasiaan. Di sini bagaimana kita bisa melindungi informasi yang sebenarnya informasi itu nggak boleh keluar, informasi itu hanya lingkup itu saja, informasi itu boleh dibagikan. Nah, kita harus bisa tahu bagaimana kita menjaga kerahasiaan tersebut sehingga eh, dalam suatu momen kita bisa mendapatkan informasi itu. Kemudian yang kedua adalah integritas, juga bagaimana informasi itu harus utuh. Jadi informasi yang ada itu tidak boleh hilang, tidak boleh terpotong-potong, tapi informasi itu harus utuh dan tidak boleh mengalami perubahan. Ya, apalagi itu di informasi tersebut ada perubahannya yang tidak stam, lewat macam-macam modelnya dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah ada namanya availability atau ketersediaan. Di sini juga informasi itu kapanpun itu harus tersedia. Bapak Ibu bayangkan seperti BPJS ya, ada orang masuk ke rumah sakit, jadi kalau nggak availability, ya, data itu ketika diminta, informasi itu ketika diminta, mau jam berapapun nggak tersedia, berarti dia tidak bisa memprotek datanya dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita masuk namanya kriptografi, kemudian ada authentication atau passkey, dan yang selanjutnya adalah ada backup recovery system. Jadi ini goal dari CIA Threat Hunter. Presentasi pertama ini saya harus cepat karena kan ini workshop, karena ini workshop ada prakteknya nanti di Kang Hamdan sama Kang Linus itu nanti akan langsung ada praktek. Kemudian selanjutnya adalah ada detect di sini, deteksi. Kita juga setelah kita lakukan identifikasi, dan kita protect, dan selanjutnya kita juga harus bisa mendeteksi. Apa yang harus kita deteksi di sini? Nah, ya kita harus punya namanya monitoring capability. Nah, monitoring capability ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada namanya IDR atau disebut dengan
endpoint detection and response capability, ya. Jadi eh, endpoint detection and response capability. Jadi di sini eh, kita juga harus tahu, misalnya karena ini endpoint pada peralatan peralatan terakhir juga dia harus bisa mendeteksi, misalnya gini, komputer kita misalnya terserang terserang sesuatu lah gitu. Nah, di sini deteksi ini juga harus bisa memberikan informasi, loh, komputernya saya itu ada sesuatu yang tidak wajar gitu. Karena tidak wajar, maka di sini pentingnya monitoring capability dalam tadi ada endpoint detection and response capability. Dan yang kedua itu ada namanya NDR atau disebut dengan network detection and response capability. Nah, kalau ini bedanya dengan NDR adalah kalau ini berkaitan dengan network. Apa yang mau dilihat di sini? Jadi mendeteksi aktivitas yang berbahaya lewat apa? Lewat analisa traffic. Ini melewat analisa sebuah traffic. Jadi dia bisa lihat, dia lihat nanti mungkin Kang Hamdan atau Kang Linus nanti juga bisa. Kemudian yang selanjutnya adalah threat intelligence. Nah, di sini juga threat intelligence juga penting. Threat intelligence ini kan modelnya bagaimana? Ketika mendeteksi tersebut, dia kan berarti harus mengumpulkan informasinya, memproses informasinya, menganalisa datanya. Nah, setelah dia dapatin, kumpulkan, diproses dan yang bisa, dia mengetahui motifnya itu apa. Orang masuk ke dalam jaringan kita harus tahu motifnya, targetnya itu apa. Sama ketika orang mau mencuri, mau masuk ke rumah kita dan tiba-tiba dia masuk lewat dapur, kita nggak tahu motifnya itu apa. Apakah motifnya meminta makan atau motifnya apa gitu ya. Sama ini di dalam. Kita juga harus tahu. Nah, kita membutuhkan namanya threat intelligence. Kemudian yang terakhir adalah tadi seperti yang di awal. Ya. Nah, ini sebenarnya terangkum dalam dalam CIEM ya, atau disebut dengan Security Information and Event Management ya. Jadi ini banyak toolsnya ya, didapatkan di mana, mau berbayar juga banyak. Tapi ini hanya prosesnya mendeteksi saja. Bisa melakukan responnya enggak. Ini hanya deteksi saja. Dan setelah deteksi kita masuk ke dalam respon. Di sini yang menarik nih. Menariknya adalah sini ada namanya manajemen sistem refleks. Setelah kejadian itu responnya tuh harus seperti apa. Kemudian setelah dianalisa juga responnya seperti apa. Oh, ya bisa saja orang ketika masuk tersebut ternyata dia mau coba-coba, hanya mau monitoring saja, hanya mau mengetahui operating sistemnya atau bagaimanapun lah dia lakukan. Dan yang terakhir itu kita juga harus bisa melakukan mitigation ya. Nah, ini juga terang dalam bahasanya tuh tadi kalau CIEM ini namanya SOAR ya, atau Security Orchestration Automation Response. Jadi dia eh, berbeda dia dengan SIEM. Kalau SIEM itu cukup hanya tidak ada responnya, kalau SOAR itu ada respon. Kemudian yang terakhir ini kita masuk ke bagian yang selanjutnya adalah recover. Ini penting ini. Jadi kalau semua tadi kita sudah lalui dari mulai identifikasi sampai dengan respon, maka kita juga harus melakukan recovery di sana. Kita harus melakukan pemulihan. Bagaimana kita melakukan pemulihan? Yang pertama adalah kita harus berkomunikasi. Walaupun kita orang IT, kita harus tanya juga user kita. Bagaimana, apa yang dibutuhkan, dan bagaimana kebutuhan seperti apa yang dibutuhkan. Setelah itu kita juga harus verifikasi. Benar nggak sih? Nah, kalau sudah dilakukan komunikasinya sudah, verifikasinya sudah, kita akan kembalikan lagi data tersebut dan menjadi informasi yang. Jadi, inilah model cyber security yang bisa kita bangun untuk menjadi landasan dalam kita apa, membangun apa yang mau kita bangun dalam sebuah organisasi. Jadi kalau ditanya apakah ini zero, enggak, itu enggak. Cuma itu perlu ada.
perbaikan dan perbaikan sehingga ditemukanlah model yang sesuai dengan model. Demikian presentasi dari saya, karena kalau nanti kelamaan presentasi dari saya ini, nanti prakteknya itu jadi sempit. Jadi Kang Hamdan sama Kang Linus nanti waktunya jadi mepet. Jadi sudah sedemikian rupa sehingga di awal materi ini saya menyampaikan tentang bagaimana. Begitu Lovi. Baik, terima kasih kepada Bang Renol ini atas penyampaian materinya. Ini singkat tapi eh, saya kira ini cukup penting ya bagi para peserta workshop hari ini karena tadi kalau ini cyber kita memang sudah akrab sekali ya mengenai cyber security ini. Data pribadi begitu tadi juga Bang Renol sebutkan harus ada beberapa poin yang kita note begitu. Kita harus tahu mengenai resikonya begitu, analisa resikonya seperti apa begitu. Tadi saya juga baru tahu ilmu baru ini Bang Renol untuk saya. Ada beberapa istilah juga ternyata untuk data-data pribadi itu kita betul-betul harus maintain begitu. Apalagi untuk kesehatan ya, data-data pribadi yang sekarang bentuknya cyber begitu. Ini juga harus kita apa ya kita catat lah betul-betul ini mengenai resikonya dan tadi harus juga ada mitigasinya ternyata ya Bang Renol ya. Dan juga tentunya ada pemulihannya juga recovery untuk data pribadi ini ya. Baik, terima kasih Bang Renol, ini menarik sekali tentunya. Terima kasih banyak. Ini nanti juga ada beberapa pertanyaan ya dari para peserta workshop, mungkin akan juga dijelaskan lebih luas. Ada beberapa pertanyaan kita lihat ini melalui Zoom dan juga YouTube untuk Bang Renol. Baik, mengenai cyber security ini memang mungkin ada pertanyaan yang kaitannya ini dengan informasi medis ya, Bang Renol ini mungkin ahlinya untuk menjawab tentang berkaitan dengan cyber security. Ini sebenarnya apa sih resikonya memang terhadap aset digital di sektor kesehatan dan juga cyber security atau memang kita sebut penetration testing. Nah, seperti apa yang dapat mengurangi resiko tersebut? Kita tahu bahwa memang aset digital ini yang sifatnya sangat penting bisa tetap terkena hack nih. Nah, ini mungkin bisa langsung dijawab nih, Bang Reno. Silakan. Ya, memang ada sedikit effort ya. Jadi sedikit effort mengenai data digital ini memang kita sedikit effort. Ada effort yang ada sedikit lebih. Lebihnya di mana misalnya? Jadi saat kita mulai mengcapture data ya. Jadi saat kita mulai mengcapture data itu, proses mengcapture-nya ini kan nggak sembarangan mengcapture. Jadi saat kita capture, setelah kita capture data itu mesti kita enkripsi. Data itu mesti kita enkripsi. Lalu penggunaannya, pemenuhannya atau user yang membutuhkannya itu juga harus dibatasi. Jadi nggak boleh data itu bisa diambil, misalnya ada unit butuh nih datanya sebetulnya nggak bisa. Dia harus sebagian-sebagian saja bisa diambil sehingga data tersebut tidak bisa digunakan tanpa sesuai dengan aturan perundang-undangan atau bahkan sesuai dengan SOP yang dikeluarkan oleh apalagi data yang berkaitan dengan kesehatan itu kan memang harus betul-betul. Tapi orang kan selalu pengen coba. Yang namanya mencoba itu makanya saya bilang tadi di awal, nggak ada satupun yang sempurna berkaitan dengan kita membangun sebuah website. Pasti ada celah dan orang-orang pasti akan terus mencoba. Nah, tapi dengan kita terus terus menambah knowledge, terus menambah bergabung dengan komunitas dan lain-lain, informasi yang kita dapatkan itu akan bisa membangun bagaimana teknologi yang harus kita bangun dengan baik kita bagi data kesehatan. Baik. Nah, itu tadi ya. Tadi juga sedikit mungkin dijelaskan mengenai resiko analis begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bang Reno. Bagaimana seorang resiko analis atau kita sebut risk analis misalnya di BPJS?
mengukur resiko terhadap aset digital berdasarkan potensi ancaman yang ditemukan melalui penetration testing. Apakah ada memang kasus yang bisa dibagikan, Bang Reno? Silakan. Kalau kalau dibilang kasus mungkin banyak kasus lah, banyak kasus yang sebenarnya eh, semua tim IT itu biasanya sudah tahu kasus. Ini misalnya contohnya, ketika orang mau masuk ke dalam sistem kita, data kita, maka mau nggak mau kan dia harus melewati sebuah jaringan. Ya. Ketika orang mencoba masuk ke dalam jaringan itu kan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa memproteksinya dengan banyak cara kita bisa memproteksi supaya mereka tidak. Tapi juga orang juga pandai juga bisa mengelabui juga jaringan tersebut sehingga dia bisa masuk dalam sebuah data yang kita mau. Tapi kalau kita membangun infrastrukturnya dengan baik, sehingga tim bagian analisis risk analis ini akan lebih mudah. Sebenarnya pekerjaannya akan lebih mudah. Anda bayangkan kalau tim kesehatan BPJS tersebut begitu jutaan data lalu harus dianalisis risk satu persatu kan nggak mungkin. Maka dia harus membangun sebuah infrastruktur atau sebuah teknologi untuk bisa memberikan informasi tersebut. Makanya tadi saya bilang mungkin dia bisa menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan yang lain gitu ya. Itu loh. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, Bang Reno, dari Pratomo Bowo. Katanya untuk perilaku anomali kan memang banyak banget nih Pak yang suka masuk ke server, mulai dari DOS, brute force. Kalau memang nanti mungkin direvisi ini istilah-istilahnya. Ini apakah memang SIEM bisa memisahkan mana anomali yang krusial dan harus segera direspon dan memang mana anomali yang biasa saja yang kemungkinan tidak akan mengganggu availability dari server. Silakan Bang Reno direvisi. Ya, ini yang nanya ini kayaknya saya kenal nih. Pratomo Bulogsono nih, Lovi. Ini manajer IT di mana saya lupa, tapi yang pasti Pratomo ini pernah jadi mahasiswa saya di salah satu kampus swasta di Bandung. Saya lupa tahun berapa. Salam Pratomo, Bu. Jadi apakah SIEM itu bisa mendeteksi anomali? Ya, se sepengalaman saya, apakah dia bisa mendeteksi? Dia bisa mendeteksi. Kalau anomalinya tergantung bagaimana proses dia masuk ke dalamnya. Anomalinya mesti kita apa? Mesti kita deskripsikan dulu nih anomalinya seperti apa. Apakah anomalinya eh, model ini, apakah model itu, atau model yang lain. Tapi yang pasti saran saya untuk Kang Bowo ini jangan cuma SIEM aja yang kita andalkan, harus ada SOAR juga di ujungnya di dalam responnya sehingga nggak cuma menerima informasi tapi juga kita bisa merespon dengan baik apa yang menjadi harapan kita bersama dalam kita menjaga data kita punya karena ini Kang Bowo ini ahli jaringan ini Lovi, begitu Lovi. Baik, mungkin langsung terjawab ya Pak Bowo ini oleh Bang Renol. Oke, ini yang terakhir Bang Renol, ada pertanyaan lagi. Bagaimana sih cara mengidentifikasi jenis tantangan dalam CTF, misalnya reverse engineering, binary exploitation, atau forensik? Dan apa yang harus memang disiapkan untuk masing-masing jenis tersebut? Ya, nanti ini sebenarnya bisa nanti didemonstrasikan pada sama Kang Linus ya. Tapi nanti dalam tahapannya mungkin akan lebih menarik nanti untuk pertanyaan dari yang tadi ini nanti Lovi bisa nanti disampaikan nanti saat nanti praktek dari mulai Kang Hamdan sampai Kang Linus nanti. Dia akan lebih menarik. Kelihatan tuh seperti apa sih realnya CTF dan lain-lain itu nanti seperti apa sih sampai dengan respon dan lainnya itu nanti akan kelihatan di sana. Gitu. Mungkin sabar dulu untuk nanya. Nanti tunggu sampai dengan Kang Hamdan dan kami. Gitu loh, Vi. Tapi ini para peserta ada yang belum puas untuk bertanya. Ini katanya ada satu lagi Bang Renol nih pertanyaan. Satu lagi betul ya, ini panitia nih. Nah, katanya izin bertanya bagaimana sih peran bandwidth dalam keamanan cyber ini? Bagaimana antisipasinya? Karena memang tentunya kita tahu di luar bandwidth internet ini lebih bagus daripada di Indonesia.
Pertanyaan itu peran bandwidth terhadap cyber security gitu ya. Hmm. Jadi bagaimana Peran bandwidth. antisipasinya? Di luar Oke. bandwidth internet lebih bagus katanya daripada di Indonesia. Sebenarnya begini ya, kalau saya melihatnya lebih bagus di luar daripada Indonesia. Sebenarnya tergantung ya. Jadi saya nggak bisa menjawab bahwa Indonesia bagaimana enggak. Tapi tergantung organisasi dan tergantung kita lah. Misal begini, kita di rumah penggunaan bandwidth-nya kita taruh saja speed-nya misalnya 100 Mbps. Tapi di rumah kita mager tidur, hanya nonton YouTube. Padahal kita bisa menggunakan speed-nya yang lebih rendah daripada 100 Mbps misalnya. Tapi sebenarnya begini juga, banyak orang ketika ketika sudah membeli atau mendapatkan bandwidth internet di rumahnya, langsung pasang saja, langsung biasanya begitu, biasanya tanya sama bagian teknisinya, password wifi-nya apa, bagaimana. Nah, kebanyakan orang di Indonesia itu eh, banyak tidak mengkonfigurasi lagi username dan passwordnya itu. Banyak juga mereka misalnya tidak memasang misalnya firewall di depan, ya. Tapi tergantung lah, kan nggak semua orang harus begitu ya. Tapi tergantung dari tujuannya masing-masing. Mungkin itu bisa saya sampaikan jawaban untuk yang tadi pertanyaan. Oke, baik, sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para peserta workshop untuk Bang Reno nih. Nah, nanti gantian ya di praktek selanjutnya mungkin dijawab oleh Kang Hamdan dan juga Mas Linus. Baik, terima kasih juga kepada para peserta yang sudah aktif bertanya. Ini jangan kemana-mana, harus tetap bergabung ya, stay di Zoom ataupun di YouTube. Ini sebentar lagi kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Ada sesi pendalaman materi dan juga praktek penetration test. Nah, para Healthcaten, peserta workshop hadirin sekalian yang berbahagia, ini Healthcaten BPJS Kesehatan 2024 telah resmi memang dibuka dengan rangkaian acara yang menarik, termasuk webinar series dan juga workshop yang menghadirkan berbagai tema menarik, serta kompetisi dengan total hadiah hingga ratusan juta rupiah. Para Healthcatenian dan juga segenap mitra BPJS Kesehatan, mari meriahkan Healthcaten BPJS Kesehatan 2024 dengan menghadiri setiap rangkaian acaranya dan juga nanti ada sertifikatnya dan juga terus ikuti juga lomba dengan hadiah ratusan juta rupiah. Ajak keluarga, kawan dan juga kolega, mari ikuti Healthcaten BPJS Kesehatan 2024 sekeren, sekece dan juga sekreatif dan semaksimal mungkin. Kompetisi Healthcaten BPJS Kesehatan 2024 ini ada menghadirkan 3 kategori lomba, yaitu bisa diikuti antaranya ada Security, Capture the Flag and Pen Test, kemudian ada Innovation System, ada AI, Artificial Intelligence, dan periode registrasi juga akan berlangsung dari Juli hingga September 2024 dan informasi lebih lanjut bisa Anda cek langsung di website resminya yaitu www.healthcaten.bpjs-kesehatan.go.id atau bisa juga dikunjungi melalui akun-akun media sosial seperti YouTube, ada Instagram, Facebook, dan juga TikTok atau Twitter di @healthcaten.bpjs_kesehatan. Nah, mari ikuti lomba Healthcaten BPJS Kesehatan 2024. Tunjukkan kemampuan Anda untuk menciptakan solusi yang dapat mengubah wajah teknologi informasi kesehatan di Indonesia yang lebih baik. Nah, selanjutnya kita akan simak kembali ini penjelasan dari Bapak Dr. Insinyur Edwin Aristiawan MM selaku Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan, salam transformasi digital, dan salam inovasi para hackathonian dimanapun Anda berada. Dalam rangka 1 dekade jaminan kesehatan nasional, dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun BPJS Kesehatan yang ke-56, BPJS Kesehatan kembali mengadakan lomba inovasi hackathon di bidang teknologi informasi untuk yang ke-7 kalinya, yang kami beri nama Hackathon 2024 dengan tema Empowering
healthcare through technological innovation, building the future of digital health ecosystem. Hackathon 2024 merupakan ajang yang berskala nasional yang diadakan untuk menonjolkan ide dan inovasi yang bermanfaat bagi keberlangsungan jaminan kesehatan nasional dalam transformasi digital program jaminan kesehatan nasional. Kompetisi Hackathon 2024 ini mengundang seluas-luasnya seluruh mahasiswa, pelajar, masyarakat umum, praktisi digital, dan seluruh akademisi dalam ajang bergengsi yang diadakan setiap tahun ini. Kompetisi Hackathon 2024 yang dilombakan terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama, Artificial Intelligence atau AI, di mana peserta ditantang untuk mengembangkan teknologi berbasis generatif AI, terutama dalam sektor kesehatan atau jaminan kesehatan. Yang kedua, Innovation System, di mana peserta ditantang untuk mengembangkan inovasi sistem informasi yang seluas-luasnya, tidak terbatas pada aplikasi mobile atau aplikasi yang berbasis web, tetapi teknologi yang dapat mendukung, meningkatkan kualitas layanan, terutama layanan kepada peserta JKN. Yang ketiga, Cyber Security, di mana peserta ditantang untuk dapat melakukan Capture the Flag atau CTF, di mana peserta ditantang untuk menemukan potongan flag yang tersembunyi dalam environment CTF. Selanjutnya peserta ditantang untuk melakukan penetration testing pada sistem dan jaringan yang telah dikembangkan untuk dapat menemukan kerawanan sistem yang dapat dieksploit oleh penyerang. 3 kategori lomba ini nantinya juga akan diberi pembekalan kepada seluruh peserta, para hackathonian, melalui rangkaian kegiatan bootcamp dan webinar secara gratis dan bersertifikat. Ayo, siapkan tim yang paling solid mulai sekarang untuk berpartisipasi, menyiapkan diri dalam kegiatan Hackathon tahun 2024 ini. Tetap semangat untuk menciptakan hal-hal baru yang out of the box dan bermanfaat bagi bangsa dan negara ini. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Ayo daftarkan diri Anda dan tim Anda sekarang juga. Terima kasih. Sampai ketemu di Lomba Hackathon 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Santi 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 Om. Salam kebajikan. Baik, kita memasuki sesi kedua, ini mengenai pendalaman materi dan juga praktek penetration test. Pada sesi ini diharapkan peserta mengikuti demo dari awal hingga akhir ini karena ada Bapak Hamdan dan juga
Bapak Linus akan mempraktekkan langsung penetration test step by step-nya ini. Selanjutnya penyampaian dan penyajian materi sesi kedua oleh Kang Hamdan Abdul Aziz MKOM, Cyber Jawara, dan juga ada Mas Linus Tri Erianto SKOM, Technical Consultant at Mitra Integrasi Informatika. Kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Lupiana. Suara saya sudah jelas ya. Saya izin share terlebih dahulu. Oke, baik, Bapak Ibu semua dan teman-teman semua, para peserta teman di BPJS. Insya Allah nanti akan ada banyak praktek ya nanti di belakangnya. Nanti juga Mas Linus ahlinya Pentest dan juga CTF sebenarnya gitu ya. Nanti beliau juga akan praktek banyak gitu ya tentang Pentest. Nah, insya Allah nanti akan ada teori sedikit. Nanti juga saya akan mempraktekkan berkaitan dengan informasi gathering gitu ya. Jadi ini informasi gathering itu nanti salah satu cara sebelum kita melakukan Pentest gitu. Baik, akan ada sedikit tentang, jadi nanti ada apa itu cyber security gitu Bapak Ibu semua. Jadi kita ketahui bahwa memang cyber security itu adalah intinya adalah menjaga dan mengamankan aset di bidang siber gitu ya. Tapi pada intinya cyber security itu adalah masa depan gitu ya Bapak Ibu semua, di mana setiap individu di seluruh dunia yang menggunakan digital atau internet itu akan sangat tergantung kepadanya atau ke cyber security-nya itu gitu ya. Sehingga membuat cyber security itu menjadi suatu keniscayaan gitu ya, yang setiap individu baik itu yang bekerja sebagai IT atau yang bekerja sebagai admin dan lain-lain itu harus paham gitu ya, dan biasanya dalam kehidupan sehari-hari, karena memang cyber security ini bakal dibutuhkan nih di masa depan ya. Nah, kita lihat, saya analogikan bahwa cyber security itu seperti main catur gitu ya. Jadi eh, ada lawannya itu adalah hacker lah gitu ya. Awalnya hacker dan lawannya hacker, di mana papan catur ini udah jelas gitu ya. Ada papan 8x8 dan itu dianalogikan sebagai cybernya gitu ya, dunia cybernya, di mana kalau kita lihat ada ini ya, ada cara-caranya gitu di catur itu, gimana cara ngejalanin kuda, gimana ngejalanin apa raja gimana, dan itu juga harus ada di dunia cyber security, gimana cara ngamanin social engineering, gimana cara ngamanin DDoS gitu. Itu juga kita harus tahu apa taktiknya, metode-metodenya gitu. Nah, misalkan nanti si catur itu lawan lawan mau menyerang apa? Mau menyerang raja kita gitu ya. Nah, kita dengan cara supaya rajanya tidak mati, kita pindahkan kuda dan lain-lain. Sama juga dengan dunia cyber security gitu ya. Eh, Misalkan nanti ada hacker melakukan social engineering. Nah, kita kalau tidak tahu cara taktik social engineering, ya kita pasti bakal kena gitu ya, seperti makanya kita juga harus mengetahui teknik-teknik social engineering juga. Makanya sama dengan dari dunia catur, kita juga harus tahu strategi-strategi lawan kita gitu. Nah, itu dibaratkan, makanya kita harus selalu belajar tentang cyber security supaya ya kita bisa mengamankan diri sendiri gitu ya. Minimal bisa remis gitu ya. Tidak kalah, minimal bisa remis gitu. Nah, berikutnya, sebelum nanti ini ada terkait dengan anomali serangan cyber, bahwa ternyata bahwa tropik serangan cyber di Indonesia itu hampir 403 juta gitu anomalinya gitu ya. Nah, ini kebanyakan memang ada malware gitu, ada virus, dan ada Trojan Red. Trojan Red itu memang paling banyak sekarang. Contohnya itu adalah kayak undangan.apk gitu. Itu salah satu termasuk Trojan juga, karena ada command and control servernya, di mana nanti ujung-ujung WhatsApp kita kena hack gitu. Itu salah satunya gitu yang paling banyak. Kemudian kita lihat bahwa di Indonesia juga ternyata masuk peringkat 6 gitu ya, yang sering jadi target gitu ya, target serangan gitu ya. Salah satunya adalah ransomware gitu ya, web defacement gitu ya, dan yang paling banyak web defacement sekarang itu adalah sering rata-rata situs-situs pemerintah itu kena serangan judi gacor gitu ya. Itu salah satu contohnya, dan Indonesia ada di peringkat 6 gitu ya yang sering kena serangan, dan yang paling pertama itu memang Amerika. Kemudian nah, tidak hanya organisasi gitu yang target dari hacker itu. Jadi sebelum ke organisasi itu, si hacker itu pasti kalau tidak bisa menyerang organisasi, dia itu akan
menyerang individu atau karyawannya dulu gitu. Makanya banyak malware gitu ya. Dia tuh menyerang si karyawannya dulu sebelum nanti mungkin dia dapat masuk ke mana ke laptopnya dia dengan malware sehingga dia misalkan di Microsoft Edge-nya dia bisa mengambil password di Google Chrome-nya dia bisa mengambil password-password gitu ya. Nah, mungkin salah satu passwordnya nanti ada di masuk ke sistem si perusahaan itu gitu. Jadi akhirnya si hacker itu yang awalnya social engineering ke salah satu karyawannya akhirnya ya bisa masuk juga ke organisasi walaupun nanti organisasinya aman gitu ya. Tapi karena jebolnya itu di mana di individu ya akhirnya kena juga gitu. Kemudian ini jadi tadi gitu ya si mana si hacker itu tidak hanya nyerang organisasi tapi juga individu sampai kita lihat bahwa sampai apa link-link WhatsApp juga dijadikan ini ya apa breach gitu ya jadi ada yang nyerang WhatsApp link gitu link WhatsApp. Jadi si hacker itu memang nyerangnya memang udah banyak ininya ya sampai WhatsApp link grup aja dia simpan gitu dia dia ambil gitu. Nah, adapun target ini di Indonesia itu target dari organisasi yang paling banyak diserang itu memang information space gitu ya, ada manufacturing juga dan kesehatan juga termasuk di dalamnya mungkin nanti BPS juga ada kesehatan yang paling banyak kena ransomware juga mungkin di rumah sakit dan salah satu mungkin BPJS dulu juga pernah kena gitu ya dan alhamdulillah mungkin dari situ BPJS akhirnya selalu ada mengadakan acara model gini cyber security seperti ini ya intinya buat mengamankan di sisi organisasinya dan juga bisa memberikan informasi cyber security gitu ya ke halayak banyak gitu ya. Nah, ini kita lihat juga Indonesia juga yang paling kebocoran data terbesar itu Indonesia ada di peringkat 8 gitu ya. Dan paling banyak itu memang Amerika walaupun memang di Amerika itu sistemnya mereka udah ada asuransi dan juga mereka apa bisa gitu ya menangani data bocor itu sendiri gitu. Oke, nah adapun contoh ancaman siber gitu. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semua harus tahu bahwa memang di smartphone kita itu ada anekdot gitu ya bahwa kita itu ada negara itu ada dua negara Google sama negara Apple gitu. Jadi memang kalau kita di HP kita memang sudah terprofiling semua gitu dari perilaku, pola belanja gitu ya. Sehingga walaupun kita lagi ngobrol misalkan tentang masalah baju gitu ya, baju apa gitu nanti bakal muncul iklannya itu di mana di Facebook atau di Instagram yang sama yang tadi kita obrolin tadi gitu. Jadi intinya teman-teman semua kita harus tahu gitu ya bahwa kita itu selalu meninggalkan jejak digital gitu pada setiap aktivitas kita di internet gitu ya. Nah, adapun contoh cyber gitu yang sering banyak yang masih banyak sekarang itu contohnya ini yang untuk individu ya. Untuk individu itu memang masih banyak yang undangan .apk gitu ya. Kayak gini itu masih banyak dan sekarang juga apa formatnya ada lain, ada yang link, ada yang bentuk PDF gitu ya dan paling masih marak lah penipuan kayak gini. Dan ada juga penipuan-penipuan lain, social engineering, yang penipuan yang bekerjanya like sosmed gitu ya. Mungkin ada yang pernah juga gitu ya. Kita nge-like YouTube dan nanti ditransfer berapa 40.000 gitu. Itu benar tuh ditransfer 40.000 gitu. Tapi nanti ada tugas-tugas tambahan yang harus mentransfer gitu ya. 500 juta dan itu saya pernah nanganin kasus pernah ada yang transfer sampai 1 miliar gitu karena social engineering gitu akhirnya si uangnya tidak balik lagi gitu ya. Nah, adapun ancaman top keamanan banyak yang di Indonesia itu tadi yang individunya, sekarang yang organisasinya itu memang paling banyak sekarang itu di Indonesia itu lima 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 ancamannya berarti ada data breach, kemudian ada phishing, ada malware, ada web device gitu ya dan ada APT. Nah, memang yang paling sering gitu sekarang ini kan data breach tahun kemarin sekarang ada malware, kemarin yang musim-musim ransomware. Kalau yang web device memang sekarang rata-rata adalah judi gacor gitu ya. Dan yang ininya adalah FPT. Nah ini yang paling berbahaya karena biasanya dia tidak menginformasikan sih ininya dan sudah tertarget gitu ya biasanya. Ya, gimana sih cara mencegah ancaman siber? Tadi sebenarnya udah sama Pak Renal juga udah dikasih tahu cara-caranya tadi pakai IDR gitu di organisasi. Nah, ini dari sisi tambahan dari saya gitu. Jadi intinya nanti di individu, kalau di individunya nanti jangan asal ngeklik gitu ya. Supaya biasanya sih kayak di Instagram gitu, Anda dapat
centang biru, silahkan kirimkan user dan passwordnya, malah email si password si Instagram kita kena hack gitu ya. Kemudian ini nih harus gunakan multifaktor authentication baik itu di WhatsApp, Instagram atau sosial media kita, gunakanlah multifaktor authentication, kemudian gunakan kata sandi yang kuat, terus jangan posting data pribadi di medsos, dan ini salah satu caranya adalah mengikuti perlombaan-perlombaan cyber security seperti hackathon ini gitu. Nanti ada lomba CTF, gitu, lomba pentest, nanti sering mengikuti lomba ini, dan tidak hanya di BPJS gitu ya, di organisasi lain juga banyak, di kampus-kampus ada ada Gemastik, ada mungkin di Politeknik ada KMIPN gitu ya, kemudian ada Cyber Jawara gitu ya, nanti bisa mengikuti acara-acara seperti itu gitu ya. Kemudian untuk dari sisi organisasi nih ya gitu ya, acara-acaranya seperti apa, cyber security awareness ini juga sebagai pencegahan, mungkin nanti ada drill test, mungkin ada CT itu tadi threat intelligence gitu ya, dan yang akan kita bahas itu saat ini adalah tentang pen test gitu ya. Ini juga salah satu pencegahan ancaman siber untuk organisasi yang bisa pakai untuk BPJS mungkin atau dengan organisasi lainnya. Nah, PT sendiri nanti sebenarnya ada banyak, ada yang lainnya, cuman yang sering itu memang ada black box, gray box, sama white box gitu. Nah, ini kalau black box itu biasanya kita tidak dikasih password, bahkan IP juga nggak dikasih gitu ya. Terus kalau white box memang nanti kita dikasih password user atau dikasih IP-nya gitu ya. Nah, untuk tahapan PT sendiri nanti biasanya ada apa, ini yang pertama ada WhatsApp Top 10 gitu ya. Ini sebagai salah satu yang sering gitu ya, yang dilakukan kalau kita lagi pentest web ini, cara ininya. Kemudian nanti juga ada juga NIST gitu, tadi juga udah dibahas sama Pak Edwin, kemudian Pak Renol, kemudian ada Mitra Attack, ini salah satu standarnya, ada CW Komunikasi dan CPSS gitu ya. Ini yang sering digunakan sebagai standar dalam pentest gitu. Nah, sebenarnya pentest intinya sih kalau di pentest itu kita melakukan informasi gathering, kemudian melakukan pentest, nanti melakukan report, ada report, nanti difixkan dulu sama organisasinya, dan nanti melakukan repentest gitu ya. Nah, nanti biasanya kita melakukan skopnya itu apa aja gitu ya, skop dari pentestnya, kemudian terus dia akan digunakan, yang digunakan. Kemudian yang kedua kita melakukan informasi gathering, kita mencari apa IP-nya gitu ya, teknologi yang digunakan apa gitu ya. Kemudian nanti kita melakukan vulnerability assessment. Biasanya vulnerability assessment itu kita menggunakan tools yang otomatis gitu ya, biasa menggunakan tools seperti WhatsApp Job gitu ya, kemudian ada Bob Suite gitu ya. Terus ada mungkin nanti yang untuk network kita bisa menggunakan Nessus gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan. Kemudian nanti setelah ini kita melakukan risk analysis gitu ya. Nah, nanti pentest. Nah, kalau pentest itu memang perlu skill juga gitu ya, perlu skill juga. Nah, nanti ada yang menggunakan manual, ada yang menggunakan tools gitu ya. Kemudian nanti kita melakukan report. Nah, nanti kalau udah report, nanti yang tadi ada kelemahan nanti difixkan sama organisasinya, kemudian nanti melakukan review test gitu ya, dan final review-nya. Nah, nanti akan dipraktekkan banyak gitu ya tentang pentest ini. Nanti mungkin Mas Linus juga pentestnya akan langsung gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa praktek langsung untuk nyekan IP-nya gitu ya. Nanti juga dikasih sama Mas Yus. Nah, nanti kalau dari sisi saya, kita akan melakukan informasi gathering dulu, nanti menggunakan attack surface. Nah, nanti tools-nya juga mudah gitu ya, dan banyak open source gitu ya. Nanti teman-teman dan bapak semua bisa digunakan gitu. Nah, ini kita akan praktek tentang attack surface gitu ya. Apa sih attack surface itu? Itu adalah biasanya sih nanti pencarian titik potensial yang dapat dilakukan oleh penyerang untuk mengakses atau merusak sistem atau aplikasi gitu ya. Nah, ini biasanya kita tidak perlu pakai tools yang yang berbayar gitu ya. Ini bisa pakai ada yang berbayar ada, cuman kita juga bisa menggunakan tools open source yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu semua atau teman-teman semua. Misalkan nanti ingin tahu si sistem kita, web kita itu aman atau enggak gitu. Nanti bisa menggunakan attack surface ini. Jadi biasanya nanti
kita akan mencari IP address-nya, hostname-nya apa, gitu ya, OS-nya apa, gitu ya. Kalau ketahuan port-port yang terbuka itu apa, mungkin service-nya menggunakan apa, URL-nya apa, dan teknologi-teknologi yang digunakan itu apa aja, gitu ya. Nah, itu di attack surface. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan Shodan, gitu ya. Eh, saya ini dulu sebentar. Nah, ini kita bisa menggunakan Shodan, misalkan nanti tinggal di ini aja, diinstal aja gitu ya. Misalkan nanti di mana? Di Edge Chrome gitu ya. Di Edge Chrome juga udah ada di Shodan. Itu tinggal diinstal aja Bapak Ibu semua. Diinstal aja di sini. Jadi nanti bentuknya Edge Chrome dan udah tampilannya seperti ini biasanya. Nanti udah ada yang model kayak gini nih, udah angka 2. Jadi kita misalkan coba di BPJS Kesehatan gitu ya. Kita lihat pakai Shodan gitu ya. Itu kita bisa ngelihat IP-nya berapa gitu ya. Ini soalnya memang yang terlihat gitu. Jadi kita nggak masuk ke sistem atau apa. Ini yang bisa terlihat sama kita. Di sini bisa lihat yang port yang terbukanya 80 sama 443 gitu ya. Kita lihat yang lebih detailnya lagi. Ini nah, nanti biasanya kalau ada CPU-CPU yang apa yang open, nanti akan banyak CPU-CPU-nya di sini nggak ada gitu ya, nggak ada CPU-nya. Dan kita bisa lihat port yang terbuka apa gitu. Sini hostname-nya dia pakai ini, domainnya PJ Technology dan dia pakai Azure gitu ya. Ini Singapura. Nah, kemudian tadi kita udah ini kita pengen lihat teknologi yang digunakan di BPJS itu apa aja sih gitu ya web view-nya itu. Mungkin silakan kalau mau praktek di web view-nya masing-masing. Nah, kita bisa menekan web analyzer gitu. Ini juga sama di Chrome juga ada. Nah, kita bisa lihat nih teknologi-teknologinya. Ini di pentest juga misalkan di penetration testing, proses penetration testing ini juga penting juga gitu ya. Supaya kita bisa ngelihat teknologi-teknologi yang digunakan gitu. Biasanya eh, ada yang masih pakai Engine E gitu ya. Nanti ada yang versinya nih, versinya masih kelihatan gitu. Kalau bisa sih nanti kayak versi-versi gini dihilangkan aja gitu biasanya biar kita tidak si mana si hacker itu tidak mencari misalkan nanti vulnerability web server yang 10.0 gitu biasanya kayak gitu tuh nanti si hacker itu nyari nyari apa nyari kerentanan-kerentanannya gitu ya. Nah, nanti bisa dicari seperti ini dipakai web analyzer gampang mudah gitu ya. Uh, Insya Allah bisa semua gitu, jadi nggak perlu skill yang terlalu ini, gitu. Kita lihat organisasinya, teknologinya. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan setelah tadi apa IP, kemudian teknologi gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih direktur-direktur yang ada di BPJS Kesehatan itu apa aja gitu. Kita bisa menggunakan Google Doc juga gitu ya. Bisa pakai Google Doc, tapi kayaknya kayak gini, site di bintang BPJS Kesehatan koordinat. Itu ini juga kita pakainya cuma pakai eh, Google aja, kita tinggal search, dan kita bisa mencari direktori-direktori gitu ya, yang ada di BPJS Kesehatan ini gitu ya. Ada tulen gitu di sini banyak banget gitu ya yang bisa kita buka. Nah, ini menjadi biasanya sih nanti kalau hacker atau pentest ya kita di list semua nih. Kita list dulu semuanya wages-nya, direktur-direktur yang ada gitu. Mungkin nanti ada kerentanan di sana dan lain-lain gitu. Nah, adapun yang paling gampang juga pakai DNS dumpster gitu ya. Pakai DNS dumpster, nanti tinggal diklik aja sini DNS dumpster. Nah, di sini dimasukin aja misalkan BPJS. Nah, ini tinggal di searching aja. Set. Nah, di sini kalau tadi kan kalau di mana? Kalau di Google si IP-nya tidak kelihatan, nah ini IP-nya kebaca gitu sampai dan ini ya bisa dilihat di internet gitu. Jadi kita nggak hitungannya nggak ngecek lah insya Allah gitu. Cuman kita bisa ngecek di sini gitu. Ada lain-lain kayak gitu. Ini salah satu tes lah ya, salah satu apa information gathering gitu. Di sana kita bisa menemukan IP, teknologi-teknologi mungkin di sini juga di dalam daftar teknologinya di mana, tempatnya di mana bisa kelihatan gitu ya.
Nah, atau kita lihat biasanya sih nanti di security header juga harus di ini dipraktekkan juga security header di sini eh, misalkan apa ya dengan BPJS eh, ini kita coba bisa. Nah ini kita scan gitu ya, scanning. Nanti cek security header-nya. Wah ini nggak kelihatan. Kita coba BPJS aja kali ya. BPJS. Ini kita scan dan ini security header-nya masih D gitu. Mungkin masih ada X content. Nah ini harus hati-hati gitu ya, yang biasanya sih yang nanti yang nilainya E atau D gitu itu rawan terkena judi gacor biasanya gitu ya, biasanya gitu ya, karena masih banyak yang eksperimennya. Cuman eh, nanti kalau ya ini harus firewallnya juga harus bagus nanti ya tidak terkena judi gacor sih gitu ya. Nah tadi salah satu jadi ada 4 tools gitu ya yang bisa kita gunakan untuk attack surface gitu ya. Jadi masih banyak toolsnya mungkin nanti tapi untuk tadi mendapatkan IP address, mendapatkan hostname gitu, operating system gitu ya. Selain nanti mungkin Mas Linus akan praktekkan kayak Nmap dan lain-lain. Nah, kita bisa menggunakan attack surface tadi pakainya yang pertama tadi Shodan gitu ya. Ini buat mencari IP address. Nah, mungkin yang hostname-nya biasanya sih nanti yang pakai AWS nih masih ada apa AWS-nya dan itu nanti masih bisa kebuka gitu ya. Kemudian tadi juga kita udah ini pakai DNS Dumpster gitu ya untuk mencari directory gitu ya yang ada di BPJS Kesehatan, hostname hostname yang lain gitu ya, subdomain yang lain. Kita bisa menggunakan DNS Dumpster ini. Kemudian bisa juga pakai Google Doc kayak gini, tinggal nanti pakai set kesehatan untuk ID, nanti ke sama juga sama DNS Dumpster. Kemudian tadi pakai Web Analyzer untuk mencari teknologi-teknologi yang mungkin nanti biasanya kayak dia pakai OS apa bisa ketahuan di sini gitu. Nanti biasanya sih nanti kalau yang apa pakai yang ada versi-versi gini mending di hide aja gitu ya. Nah, itu aja mungkin dari saya sebelumnya. Langsung aja mungkin nanti ke Mas Linus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Linus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hamdan. Ini langsung dipraktekkan ya oleh Kang Hamdan. Ini ada mengenai cyber security langsung di websitenya BPJS. Tadi mungkin para peserta workshop juga mencatat dan juga langsung mempraktekkan. Nah, praktek yang mungkin lebih luas lagi ini juga akan disampaikan oleh Mas Linus Tri Erianto Eskom, Teknikal Konsultan at Mitra Integrasi Informatika. Silakan langsung saja. Mas Linus silakan. Oke, terima kasih Mbak Lofi. Sebelumnya suara saya didengar ya. Baik, jelas Mas Linus silakan langsung saja. Oke, saya izin share screen langsung terkait materi saya. Nanti di sini kita akan ada materi, kemudian nanti ada demonya juga yang nyambung tadi dari materi Mas Hamdan. Ini ada beberapa materi juga yang mirip dari Mas Hamdan yang mungkin nanti akan saya skip karena biar mempersingkat waktu. Jadi di sini saya mau bahas tentang penetration testing. Tadi Mas Hamdan bahas tentang attack surface-nya sampai kita nemuin target. Tapi di sini pesan dulu ya bagi teman-teman yang mau belajar atau mungkin yang udah ada skill hacking nih. Kalau bisa nanti nyari target itu jangan sembarangan, jangan target website-website pemerintah yang mungkin ilegal. Kalau mungkin ada izin untuk mencoba ke sana itu silakan, tapi kalau belum ada izin kalau bisa jangan. Nanti untuk playgroundnya mungkin bisa di beberapa platform yang nanti akan saya sarankan atau mungkin di website-website yang emang open bug bounty. Ada di platform HackerOne, ada di platform Bugcrowd dan sebagainya. Jadi kalau bisa jangan sembarangan nih buat ngetes skill kalian gitu. Oke, penetration testing. Nah, di sini akan ada beberapa yang saya mau bahas. Yang pertama terkait penetration testing, yang kedua terkait bagaimana sih HTTP itu bekerja. Yang ketiga nanti akan ada beberapa sedikit lah ini yang very basic banget reverse engineering. Hanya decompile-nya saja. Yang keempat nanti kita bakal bahas tahap exploitation.
Gimana sih caranya itu hacker bisa masuk ke sistem kita? Atau gimana caranya hacker bisa sampai nge-device website, pokoknya sampai data breach atau semacamnya. Oke, yang pertama, ini udah jelasin juga tadi Mas Hamdan dan Pak Reno terkait hacking itu apa sih? Ya hacking ini ya intinya itu semacam akses ilegal dari sebuah komputer atau network yang ada di internet. Tadi mungkin dijelaskan oleh Mas Hamdan bpjs.co.id, yang mungkin di sana kalian bisa nyuri data atau bisa ngakses server mereka, itu termasuk hacking. Atau mungkin kalian bisa bikin down servernya, itu juga termasuk aktivitas hacking. Nah, namun di sini kita pakai ini istilah penetration testing. Kenapa? Karena ini istilah yang dipakai di kalangan yang mungkin udah eh, certified lah. Mungkin yang udah ibaratnya kita hacking secara legal, yang dengan izin dan beberapa syarat. Metodologinya biasanya ada banyak. Yang umum ini ada 6. Mirip lah sama Mas Hamdan. Jadi yang pertama kita rekon. Rekon ini ya kita nyari information gathering. Kita nyari tentang targetnya itu apa sih. Tadi Mas Hamdan bilang mungkin servernya itu mungkin Java atau server PHP dan semacamnya. Karena server di luar itu ada banyak tipe-tipenya. Ada yang pakai server PHP, ada yang Python, ada yang Java dan semacamnya. Yang kedua ini kita melakukan scanning lah, ya, semacam mencari lebih lanjut kira-kira ada ketentuan apa di dalam. Mungkin ada tadi Mas Hamdan bilang ada CVE atau mungkin nanti ada bug-bug yang manual yang mungkin kita bisa cari atau mungkin kita dapat backupnya dari source code yang di-upload, mungkin nggak sengaja di-upload ke GitHub atau dia nggak sengaja open port FTP dan dapat backup.zip yang isinya source code-nya, yang mungkin bisa kita coba cari bugnya ada di mana. Yang ketiga nanti kita cari coba gimana cara kita bisa gain access. Gain access ini maksudnya kita berhasil seenggaknya dapat akun yang high privilege, mungkin itu admin atau mungkin kita dapat masuk ke dalam server mereka, itu termasuk gain access. Yang keempat ini maintenance access, ini maksudnya untuk biar nanti sewaktu-waktu nih servernya itu di restart atau servernya itu ada update, kita tetap di dalam. Jadi kita nggak perlu ngulang lagi dari awal. Yang kelima nanti kita ya covering tracks itu masuknya mungkin fixing dan semacamnya. Dan terakhir itu report ke klien atau ke orang yang kita lakukan pentest. Nah, gimana sih cara sistem itu bisa kena hack? Ini cara yang singkatnya sebenarnya. Tadi kan ada 6, dari Mas Anung juga ada banyak, ada 7 atau 8. Intinya ya secara singkat mungkin yang pertama misalnya kita dapat IP atau dapat tadi target .co.id. Nah, ini kita scan servisnya. Kenapa? Karena di dalam satu domain itu mungkin aja ada beberapa port yang open. Port itu maksudnya apa sih? Port itu adalah aplikasi-aplikasi yang jalan di dalam server tersebut. Misal port 80 itu biasanya website, nama aplikasinya, servisnya. Atau port 21 itu servisnya biasanya FTP. Port 45 biasanya SMB dan seterusnya. Untuk list port itu bisa kalian cari di Google itu. Bisa kalian coba tanya ChatGPT atau semuanya, itu ada list portnya dan servisnya yang umum itu apa. Dan dari masing-masing service tersebut, kadang ada banyak vulnerabilities yang ada dari misconfiguration atau mungkin eh, developernya yang codingnya mungkin kurang dan semacamnya. Dari manfaatin vulnerability tersebut sampai kita berhasil masuk ke dalam servernya. Kalau udah berhasil masuk ke dalam servernya, kita bisa nih berubah dari yang kita pakai WiFi public, jaringan public, kita bisa pakai jaringan mereka yang mungkin bisa kita bilang VPN-nya mereka atau internetnya mereka, sehingga kita bisa ekspor lagi lebih dalam. Nah, kalau udah nyampe situ, kemungkinan besar itu udah bisa sampai game over, kita udah bisa berhasil sampai kemana-mana, atau kita bisa sampai ke data center dan semacamnya. Tapi kita nggak akan bahas itu, karena ini kita akan bahas basic-basicnya aja. Kalau misalnya nanti eh, dari website nggak ketemu, kita bisa cari dari subdomain. Ini saya ambil contoh dari IPB karena saya lulusan IPB. Jadi tolong tapi jangan jangan dihack ini. Jadi Mas Hamdan juga sempat jelasin, ada beberapa subdomain dari BPJS kan ya. Tinggal di googling aja site bintang BPJS kesehatan.go.id. Itu ada banyak tuh. Itu termasuk subdomain. Yang jelas, domain utama mungkin susah buat kita serang, tapi mungkin subdomain-subdomain lain yang ada beberapa yang empuk lah, ibarat target empuk yang bisa kita coba serang. Contohnya di sini dari website utama, misalnya IPB, dan ada website subdomain b.ipb.ac.id yang mungkin vulnerable sama SQL injection, code injection, dan lain-lain. Atau mungkin ada service-service lain yang tadi saya sebutin, ada FTP, ada service MySQL, ada SMTP, ada SMB, dan semacamnya. Nah,
Dalam sebuah service tentu ada beberapa vulnerabilities yang ada lah. Ini yang contoh yang dua ini ya, server side dan client side itu termasuk vulnerabilities dari website. Ini sebenarnya ada banyak. Kalian bisa cari listnya di top 10 OWASP atau kalian bisa cari referensinya di Hacktricks atau di Pilot All the Things itu terkait SQL injection, kode injection, template injection dan semacamnya. Server side itu yang berhubungan sama servernya, jadi impact-nya itu bisa sampai ke data breach, bisa sampai kita ngambil server mereka, kita take over, kita masuklah ke dalam server mereka dan seterusnya. Kalau client side ini hanya sebatas ke klien aja. Jadi ibaratnya kita punya akun di Google dan akun kita itu bisa diambil atau dicolong sama orang lain. Tapi gak ngefek ke server Google sendiri. Jadi meskipun ada bug di client side, belum tentu ada kemungkinan server Google bisa kita bikin down. Contoh seperti itu. Ada beberapa misconfig, kayak misalnya SMB null session, kita bisa login ke service SMB tanpa username dan password. Terus ada default password atau default credential FTP anonymous, ada CVE karena pakai service yang lama dan semacamnya. Nah, di sini target mungkin kalian bisa screenshot buat kalian coba, ini aksesnya public. Sini saya bakal ngasih contoh aja terkait gimana sih scanning network. Kalau misalnya kita tadi udah dapat target nih, dapat domain, dapat IP. Nextnya ngapain sih? Biasanya kalau pentest, ini pentest pengalaman dari pentest infra. Jadi model targetnya itu infrastruktur dan biasanya dikasihnya itu IP doang. Nah, kalau bisa kita dikasih IP doang gitu, kita ngapain sih? Ini saya izin share screen Al. Oke, udah kelihatan saya ini aman ya. Aman, aman. Oke, sip. Untuk OS-nya, biasanya kan ada yang nanya, Bang, OS-nya harus sekali nggak? Enggak sih, saya sebenarnya Ubuntu pakainya. Cuman karena ini lagi di Windows, biasanya saya pakainya ya kali. Dan Bang harus pakai Windows atau pakai Linux? Kalau bisa Linux, kenapa? Karena tools-toolsnya itu banyak di Linux. Dan bebas distribusinya mau apa, mau pakai Ubuntu, mau pakai Kali Linux itu sama aja. Cuman enaknya kalau Kali Linux itu sudah tersedia, jadi kan nggak perlu download lagi. Kalau Ubuntu kan bisa install sendiri sih. Kalau misalnya baru belajar, lebih baik sih Ubuntu mungkin better ya. Karena sembari kalian belajar install, sembari kalian belajar tulisnya kayak gitu, lebih paham tentang Linux-nya. Nah, tadi kan dapat IP-nya ya. Sebenarnya saya udah scan ini. Karena mungkin nanti sedikit takut agak lama, ini resultnya tuh kayak gini nanti. Untuk komennya, biasanya yang simpel itu hanya gini aja cukup. Wait. Ini scan nama toolsnya itu Nmap. Nmap strip PN. Nah, ini IP kita. Ini tuh buat nge-scan port-port yang open lah di IP ini. Nah, kira-kira port ada berapa aja? Bisa yang umum itu portnya kalau misalnya pengen dipercepat, biasanya 80, 443, 80, 80, terus 21, 445, 139 gitu. Ini buat ngefilter portnya. Tapi kalau misalnya gini doang cukup untuk nge-scan top 1000 port. Nah, ini kalian bisa lakuin enter lah di terminal kalian. Kalian coba scanning sendiri. Karena ini saya udah pernah scan. Ya ini resultnya. Jadi ada beberapa port yang open. Ada port FTP di port 21. Yang dia bilang itu anonymous FTP login allowed. Jadi kita bisa login sebagai anonymous di sini. Kalau di pentest ini termasuk temuan. Severity-nya bisa low sampai medium. Tergantung file apa yang bisa kita temuin di dalam. Atau permission apa yang kita bisa dapat di dalam. Kalau misalnya nanti kita di dalam itu bisa nge-upload file, mungkin bisa sampai ke high. Tapi kalau cuma bisa sekedar read, mungkin hanya cukup sampai di medium. Tapi kalau misalnya read-nya sampai sensitif datanya, mungkin bisa impact-nya bisa sampai ke high, tergantung impact-nya lah. Ada port 21, port 22 ini umum SSH, dan port yang terakhir itu port 80, 85. Ini port yang mungkin sus lah ibaratnya. Jarang kan orang open port 80, 85. Biasanya 80, 443, 80, 80, 80, 81 itu biasanya untuk development tuh. Nah, ini kita coba akses ya. Ini untuk IP-nya ini 4145, 113, 60, 85. Dan ini merupakan service website yang mana tentu di sini pasti ada bugnya. Dan kalau pentest biasanya kita cobain service satu persatu dari awal register,
Terus misalnya kita tes registernya itu bisa dites atau enggak dan semacamnya. Di sini kita coba register, misalnya testing@gmail.com, 1313. Biasanya kalau di checklist testing register itu sedikit sih. Biasanya cuman bisa nggak kita regis dengan email yang sama. Karena apa? Mungkin bisa aja ketindih. Orang udah regis duluan, kita tindih dengan email yang sama dan ketindih akunnya. Tapi itu udah mungkin udah dulu banget. Sekarang udah jarang sih kayak gitu bugnya. Ya, ini kita bisa login dan nanti kita login di sini. Aduh, saya lupa tadi passwordnya apa. Yang jelas regisnya bisa, nanti kita regis lagi. Nah, selanjutnya, baik lagi ke PPT. Tadi hanya sekedar nmap aja. Buat ngecek port open tuh apa aja sih. Tadi ada 21, ada 80, ada 8085, maaf 21, 8085, dan 22. Dan tadi ada FTP Anonymous juga, mungkin kita coba cek validasi. FTP Anonymous, FTP 4, IP-nya 4145.113.60. Anonymous itu maksudnya apa? Ya ini kita tinggal login aja as Anonymous, Pak ID, username Anonymous, passwordnya Anonymous. Sepertinya ada yang ganti sini passwordnya mungkin karena udah ada yang login nih. Nah ini kalian bisa coba, mungkin jangan coba Anonymous, passwordnya Anonymous. Biasanya setelah kita dapat info portnya, ini kita langsung kamus lah, ibaratnya kamus para pentester. Itu langsung ke Hacktrex. Hacktrex FTP. Nah, di sini banyak test case-nya. Dari yang awal tadi saya bilang ada ini ada enumeration, itu kita coba cek service FTP-nya apa. Tadi service FTP itu FS FTPD. Terus ini anonymous login, kita login sebagai anonymous, passwordnya anonymous. Ini kita coba login lagi. Anonymous, passwordnya anonymous, dan ini berhasil. Tapi mungkin salah ketik dari saya. Dan kita coba listing directory, dan di sini ada up.war, dan mungkin kita coba download get up.war. Ya nih sebagai nunggu ya. Tapi sayangnya di sini kita mungkin kayaknya nggak bisa upload file. Mungkin kita coba ya upload. eh, Cara tes upload file gimana kalau di FTP? Biar kita tinggal create file aja. Misalnya di lokal kita create file test. Di sini kita taruh tes. Terus kita login lagi tadi anonymous. Terus kita put test. Nah, ini permission denied, yang berarti kita nggak punya akses buat upload file. Jadi hanya sekedar read file aja. Tapi di sini mungkin hal menarik nih, kita dapat up.war yang mungkin nanti akan kita cek. Dan next, di sini akan saya jelasin sedikit terkait skema Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Cara kerjanya gimana sih? Karena kan biasanya untuk pentest web itu kita pakai tools namanya Burp Suite, yang itu dia pakai teknik MITM buat discover bug-nya lah, buat ngecari bug-nya itu apa sih kira-kira. Karena ada beberapa mungkin pas kita nge-submit form itu ada beberapa parameter yang mungkin nggak kelihatan. Tapi dengan Burp Suite ini mungkin bisa kelihatan. Oke, HTTP. Ya ini uh, jenis komunikasi antara website, khususnya web service, dari server ke komputer kalian, atau ke browser, atau ke klien. Jadi nanti si kliennya itu misalnya register, dia bakal ngirim request tuh ke server. Server response, oh kita register berdasarkan user A. Nanti responsnya apa, sukses berhasil, kita bisa login ke website tersebut. Intinya gitu. Dan biasanya sering nih kalian temuin ada website yang HTTP, ada website yang HTTPS. S itu termasuk secure, S-nya itu S dari secure. Kenapa secure? Karena kalau misalnya ada orang yang pakai network yang sama, misalnya kalian pakai WiFi public, networknya sama kan tuh, itu bisa orang ada misalnya ada orang jahat lah, mungkin kayak ngepakai WiFi yang sama buat ngecek traffic networknya. Nanti kelihatan kalau kalian coba login ke website yang HTTP, itu bisa kelihatan nih username passwordnya. Nah, takutnya kalian kan sering nih, mungkin ada beberapa orang yang sering pakai username yang sama sama ke banyak account. Password Gmail misalnya satu Gmail, passwordnya misalnya ABC, dan ada 5 Gmail yang passwordnya sama. Itu kemungkinan besar ada yang kayak gitu. Tapi kalau HTTPS, username dan passwordnya bakal ke encrypt kayak gini. Jadi
seenggaknya lebih aman. Itulah kenapa kadang ada beberapa imbauan, tolong jangan sembarangan klik link atau semacamnya, karena takutnya, ya salah satunya ini. Ini tadi yang saya bilang, kalau misalnya kita pakai security connection, HTTP, kita login ke website yang HTTP, masukin password, nanti hacker bisa ngeliat. Nah, Bersuit tuh tugasnya nanti trusted dia, modelnya dia trusted. Jadi meskipun kita nggak perlu pakai network yang sama lah, ini ibaratnya kayak semacam proxy. Jadi misalnya kita ada buka website, web application, terus kita login dengan username Raj gitu kan. Passwordnya 123, dan kita stop dulu di Bersuit sebelum dikirim ke server. Kenapa? Buat ngecek nih, nanti Bersuit itu tugasnya nge-stop request di tengah-tengah buat kita ganti value-nya. Contoh di sini kan login ya. Bayangin kalau misalnya kita check out lah di misalnya Tokopedia atau di Shopee, nanti misalnya ada parameter harga misalnya 100 atau 100.000. Itu kemungkinan bisa kita ganti nol kalau emang websitenya vulnerable. Tapi kalau sekelas Tokopedia sama Shopee mungkin enggak lah. Kita ganti harga jadi nol sebelum kita kirim ke server, kita ganti dulu di nol nih lewat Bersuit. Nanti pas kita udah ganti nol, baru kita forward ke server. Nanti mungkin kalau servernya ada bug di situ ya bakal nganggap harga nol itu valid. Jadi kalian bisa beli barang dengan harga gratis. Nah, ya ini contohnya. Untuk bagi kalian yang belum punya Bersuit, mungkin bisa di-download dulu. Tinggal ketik aja di Google Bersuit Community Download, Community Edition download. Filenya mungkin sekitar ratusan mega, 400 mega atau 100 mega, saya lupa. Ini langsung aja go straight to downloads. Nanti kalian tinggal pilih nih, kalian mau pakai Windows atau pakai Linux yang 64 bit. Kalian tinggal download sih ini. Nah, kalau udah download, karena kebetulan saya di Linux, saya udah download, nanti kalian tinggal jalin aja installernya. Ya, tutorialnya ada juga di YouTube. Kalau kalian mau coba tonton, ini tinggal jalanin aja. Jadi kalian chmod dulu, plus X buat executable, Bersuit, bla bla bla. Terus kalian install di sini. Dan nanti kalau udah install bakal ada di sini. Kita ketik aja Bersuit. Nah, ini udah saya buka sih. Nah, nanti kalau udah kelar dibuka, default setting aja, nggak usah diapa-apain. Nanti kalian langsung buka, biasanya pakai Firefox sih. Kenapa pakai Firefox? Karena ada extension namanya Foxy Proxy. Jadi ketika aja di Google Foxy Proxy Bersuit. Ini buat kita setup Bersuit lah. Nah, bisa pakai yang mana aja lah. Biasanya saya ke Nullbyte yang ini. Nanti di situ ada link buat kita install Foxy Proxy Extension. Nah, ini langsung aja install. Karena saya udah install, nanti ada di sini nih. Ini langsung ada di sini. Nah, nanti kalau udah diinstal di Firefox kalian, kalian ke Options buat nambahin proxy-nya. Kita tak ini option terus ke proxies, terus ketik tab add, dan ini title-nya judulnya bebas apa aja, misalnya Bersuit. Terus hostname-nya ini IP kalian, IP lokal itu static 127.0.0.1. Ini IP yang lokal ya. Dan portnya itu 8080. Kalau 8080 dari mana? Dari default Bersuit-nya itu portnya 8080. Mana sih? Nah nih. Ini ya portnya 8080. Nanti kalau udah tinggal di save aja, dan karena saya udah save, di sini nanti ada nih. Ada Bersuit, kalau kalian mau disable ya udah disable, kalau mau kalian enable tinggal klik. Kalau udah, nanti kalau kalian ketik HTTP terus Bersuit, dia bakal ke sini. Ini berarti Bersuit kalian udah berfungsi dengan normal, udah berfungsi dengan baik lah. Kalian tinggal ke sini nih, CA sertifikat kalian download. Nanti akan dapat sertifikat CSR.DR. Ini fungsinya biar Bersuit ini dianggap trusted sama Firefox. Biar nanti nggak muncul alert-alert atau semacamnya pada saat kita mengakses website-website yang ingin kita pentest. Terus uploadnya gimana? Ke tab settings ini, di sertifikat. Sertifikat, ketik aja sertifikat, cari. Dan ini view sertifikat. Terus ke yang tab authorities. Terus kita import yang tadi. Yang ya ini atau yang ini sama aja. Tadi saya udah download. Nanti tinggal import aja. Klik 2 kali. Nanti kalau udah berhasil.
ngeceknya gimana? Ke akses saya tadi website saya yang Beer Burger ini. Nanti kelihatan trafficnya di Burp Suite. Cara cek trafficnya gimana Bang? Ada di Burp Suite, di tab proxy. Ini kan ada tab intercept, ada di tab HTTP history ya. Dan di tab sini, mungkin saya gedein dulu sedikit sebentar. User interface, saya gedein sedikit. Display, biar kelihatan. Font size mungkin 14 ya. Oke. Terus di bagian repeater mungkin juga. Wait, message editor, change font, 14. Oke. Nah, ini traffic kita. Ini kelihatan semua nih. Tapi yang bisa lihat kita doang. Karena apa? Karena Burpsuite-nya yang kita install di komputer kita. Dan ini trusted. Jadi gunanya Burpsuite itu apa? Yang tadi saya bilang. Kita bisa nge-stop di tengah-tengah. Misalnya kita coba login. Kita coba regis ulang. Tadi anggaplah lins@gmail.com 1234 aja passwordnya. Show. Oh, senang. 23456. Terus phone number nggak salah aja dan kita register sebagai mail. Nah, di website nanti akan kelihatan nih pada saat kita ngelakuin short berdasarkan time aja. Nah, nih kita melakukan yang namanya post request di sini. Jadi HTTP itu ada beberapa metode, ada post, ada get, ada put, ada option. Masing-masing punya fungsinya. Kalian bisa searching sendiri di Google itu mungkin ada banyak keterangan lebih lengkap. Post biasanya buat ngirim data lah ke dalam backend ke server terkait apa aja sih yang mau kita kirim ke server. Nah, di sini kelihatan nih kita kirimnya itu username, terus kita kirimnya links, username-nya links, terus email atau links@gmail.com, passwordnya ini, phone number ini, dan ada gendernya mail. Nah, enaknya Burpsuite kalau ada value yang nggak bisa kita edit, di sini bisa kita edit. Contoh nih saya klik kanan, kita send ke repeater. Kenapa? Biar nanti ya langsung kita klik send dan ini ngirim ke server nih. Jadi contoh kan gendernya male doang ya, male sama female. Ini bisa kita ganti misalnya jadi ya male cuman dua sih sebenarnya gender ya. Testing aja deh biar nggak salah. Nah ini bisa kita kirim ke server dengan gendernya testing gitu kan. Ya mungkin resultnya nggak tahu berhasil atau enggak. Harusnya sih gagal karena ya ini akunnya udah ada kan kita tadi username sama. Tapi yang menarik itu dari Burpsuite. Jadi harusnya kan di form ini kita cuman bisa ada value male dan female. Tapi kalau dilihat di belakang Burpsuite ini bisa kita ganti value-nya. Jadi testing atau semacamnya. Anggaplah tadi ada harga di sini kan. Mungkin harganya 100.000 yang nggak bisa kita ganti. Dan ini kita ganti nol sebelum kekirim di server. Cara biar stop di tengah-tengah itu bisa pakai intercept. Jadi interceptnya di onin. Jadi kalau misalnya kita pindah page, misalnya ke home, nah ini ke home misalnya, home. Nah dia bakal ngeloading nih, tuh kan dia get home. Kalau misalnya kita forward, dia bakal nerusin eh, apa requestnya ke dalam server. Jadi ntar server baru nerima. Tapi kalau kita drop, ya ini kita stop gitu. Makanya ini kenapa loading terus nih. Tuh loading, 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 loading di sini loading. Karena dia masih nungguin nih Burpsuite-nya mau kita apain? Kita forward atau kita drop. Di sini bisa kita edit nih, mungkin ada value-value yang bisa kita edit itu. Nah, ini kalau kita forward ya ini bakal muncul ke blog nggak cuman ini doang targetnya tadi ya. Ada beberapa website lain yang ke trafficnya ke intercept sama kita. Oke, ini terkait Burpsuite tadi. Semoga singkat ini kalian mungkin bisa dicoba untuk ditelusuri lebih lanjut. Nanti coba-coba aja toolsnya. Bagi yang baru, mungkin bagi yang udah bisa, udah jago, mungkin udah paham lah. Sekarang next kita lanjut ke bagian reverse engineering. Ini mungkin bukan reverse engineering banget ya, ya ini hanya sebatas di compile aja. Tadi kita kan dari FTP dapat namanya up.war ya. War itu biasanya itu compilan dari Java. Biasanya macam-macam nih compilan. Ada C++, ada C Sharp, ada mungkin compilan dari Python itu CPython atau saya semacamnya atau .exe biasanya itu C++ atau C Sharp. DLL biasanya juga C Sharp dan semacamnya atau ya ada banyak lah. Ada Elf itu mungkin bisa dari Golang, dari Rust dan semacamnya.
Nah, kenapa kita butuh reverse engineering? Karena tadi kita dapat nih update luar, mungkin itu backup yang isinya itu semacam kelas-kelas dari Java. Dan di sana itu kita ingin coba cek ada nggak sih kode yang vulnerable, yang ada fullnya di situ. Nanti yang pertama kita bisa dapat informasi di situ. Yang kedua kita bisa lakuin modeling. Jadi kita paham nih websitenya nih apa aja sih endpoint-endpointnya, websitenya nih ngapain sih? Apakah semacam sebatas beli burger doang atau bukan? Atau mungkin dia ada website yang ada fungsi-fungsi yang nggak kelihatan gitu. Nah, yang ketiga nanti ya, kalau udah berhasil kita reverse engineering, biasanya kita review lah. Kita coba reka ulang, dan seenggaknya kita jadi lebih paham nih aplikasinya ngapain. Teknik ini biasa digunakan buat analisis malware. Biasanya kan malware itu nge-encrypt data, dan untuk ngedecryptnya lagi, kita perlu pahamin malwarenya itu kayak gimana nge-encryptnya. Yang mungkin bagi yang udah pernah datang ke seminarnya Pak Yohanes kemarin yang bahas tentang malware dari Babuk terkait kasus PDN, itu bahasan yang menarik, dan kalau misalnya memang tertarik di sana bisa pedalamin kategori ini, reverse engineering namanya. Nah, ini very 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 first step dari reverse engineering, yaitu di compile. Jadi biasanya kita dikasih sebuah compiler file dari semacam-macam, nggak cuma Java, biasanya .exe, yang pokoknya yang kalau kita klik 2 kali itu, kalau di exe itu kan kita bakal running ya. Nah, ini cara kerjain tuh kayak gimana sih? Ibaratnya kita awalnya kita punya program dari Java. Ini masih bentuknya masih source code lah yang bisa kita ketik-ketik. Nanti dari program dari Java itu di-compile. Bebas nih compile bisa apa? Pakai Java, Java compiler, atau pakai compiler online dan semacamnya. Tersebut nanti akan jadi program .class. Yang ini udah nggak bisa kita baca kalau kita buka di Notepad, kita buka di Sublime, atau dibuka di Visual Studio Code. Dan kalau misalnya kita running program dari kelas ini, dia bakal berubah jadi JVM, bakal berubah jadi bytecode, bytecode, bytecode gitu dalam Linux atau dalam program dalam komputer, yang nanti bakal diparsing sebagai jadi program, akhirnya itu jadi program. Dan di sini tugas kita reverse engineering cuman mau ngelihat program dari kelasnya itu biar balik sampai ke program dari Java yang seenggaknya bisa kita lihat lah secara mata itu enak lah dilihat, bukan string-string aneh gitu. Contohnya kayak gini, yang atas ini program .java, yang mana kita masih bisa lihat lah nama kelasnya itu vehicle, terus ada variabel-variabel kayak private integer door, speed, color, ada fungsinya juga, fungsi run, dan semacamnya. Nanti kalau udah di-compile, ya kan, lihat tuh yang bawah, string-string aneh, yang mungkin kita nggak tahu ini string apa sih. Ada beberapa yang bisa kita baca di situ, ada fungsi init, ada Java Lang Object, Java Language Object, ada Spring Framework, yang mungkin ini pakai framework, terus ada get, post, dan semacamnya seterusnya di situ. Ini Java class yang tadi saya bilang, yang bakal susah kita baca kalau nggak pakai teknik reverse engineering atau kita decompile. Oke, next. Cara decompile-nya gimana sih? Kita langsung ke demo lagi. Untuk Java sendiri, sebenarnya pakai JDGUI namanya udah cukup. Misalnya kalian, Bang, tahu nama tools JDGUI gimana? Tinggal searchingnya di Google. Java Decompiler. Tadi kita dapatnya war ya, .war. Nanti di sini ada beberapa artikel dari, ada yang online juga, ada dari Stack Overflow. Kalau kalian pengen baca semuanya, kalian baca forum-forumnya kira-kira apa sih, dan ada website GitHub di sini JDGUI namanya. Ini tools yang sering dipakai buat ngedecompile Java. Biasanya .war, .class, .jar itu pakai ini biasanya. Atau mungkin yang terbaru pakai JEB Linux download. Nah, ini JEB decompiler bisa juga, atau pakai JADX GitHub. Nah, ini bisa juga. Tapi saya pribadi biasanya pakai ini JDGUI atau pakai yang JEB tadi. Cara downloadnya gimana? Tinggal ke bagian yang rilis aja dari GitHub ini, ke tab yang rilis ini. Terus di sini ada beberapa pilihan. .deb itu, ingat, .deb itu installer buat Linux yang Debian. Jar ini Java-nya. Biasanya ini khusus buat, mungkin ya buat Linux, ada Windows di sini. Kalau kalian Windows bisa pakai yang ini, kalau kalian Mac bisa pakai yang ini nih, OS X dan seterusnya. Kalau kalian pakai ini RPM itu pakai CentOS, kayak lupa saya. Bisa pakai yang RPM ini. Tapi saya download yang jar ini
Ini biar kita running lewat Java-nya aja. Dan ini kebetulan saya udah download, jadi tinggal download aja wget tadi linknya apa. Nah ini dan nanti akan download dia. Oke, karena saya udah download, di sini ada tuh. Buat runningnya tinggal Java stripjar JDUI. Ya, ini akan ada lambang coffee gitu. Nah, buat nanti decompilernya kita mau open file tadi, update war yang tadi. Nah, ini udah kebuka, kita zoom aja. Ini coba kita bisa nggak ya di nggak bisa nih, nggak bisa di zoom in fontnya, sorry. Tapi semoga kelihatan. Nah, biasanya di Java itu di bagian webinf. Pokoknya kalian buka semua lah, sampai dapat yang namanya dot class. Nah, ini kayak ini. Kita dapat, oh ini bisa di zoom. Kita dapat app security config dot class yang mungkin isinya. Ini isinya kelihatan kan? Ada semacam API-API yang mungkin bisa kita akses. Mungkin kita coba bisa tes top 10 WAPs yang nomor satu tuh, broken out atau broken access control. Mungkin kita bisa langsung akses ke dashboard tanpa perlu login. Atau kita mungkin bisa akses ke manage roles tanpa perlu login. Kita coba ya. Kita coba akses ke sini tanpa perlu login. Ya, ini error. Nah, nggak bisa kita di redirect ke login, berarti emang nggak bisa. Nanti dari sini kita coba cari bugnya apa sampai kita ke tahap exploit. Ini saya cepat aja karena waktunya udah tinggal sedikit. Balik lagi ke PPT tadi. Ini tahap exploitation, di mana nanti kita dari source code tersebut, kita temuin vulnerabilities-nya, dan kita coba cari bugnya apa, dan kita exploit. Nah, di sini vulnerabilities-nya adalah SQL injection. Taunya dari mana? Dari app luar tadi, kalau kalian ke menu yang ini, di bagian food repository, oh bukan, maaf, ke bagian food controller, bukan, di bagian service, nah ya. Di bagian server, di bagian food service implementation, that class yang ini, kalian klik 2 kali, kalau kalian scroll ke bawah, ada kode yang full sama SQL injection, yaitu kode ini. Fungsi find by kategori. Kenapa? Karena dia pakai ngepassingnya langsung plus di sini. Jadi sorting ini akan dianggap sebagai string. Kalau kita tambahin kutip satu atau single quotes, dia bakal nganggap itu sebagai string yang valid di query SQL dan ini bakal ke trigger error. Nah, fungsi find by kategori ini bisa dipanggil dari pada saat kita nge-sort. Sebenarnya kelihatan sini kok kalian ketik wait, ini nggak bisa xref ya. Ya ini kok kalian baca-baca kodenya nanti kelihatan lah API mana yang manggil fungsi ini. Nah, kita langsung ke Burp Suite. Kita coba cek valid apa enggak. Burp Suite-nya tadi ada di sini. Terus kita tadi ke bagian yang ini. Nah, ini kepanggil di sini nih. Pada saat dia ke ini nge-fetch food by kategori yang berdasarkan price. Jadi fungsi endpoint ini dia bakal ngurutin nih, ngurutin kategori burger berdasarkan price dari yang termahal sampai termurah. Ini dari harga 960 sampai harga 160. Bugnya di sini, di bagian price ini, kalau kita tambahin single quotes di sini, kita send, nah dia bakal muncul 500 error, yang artinya ini kemungkinan besar full sama SQL injection. Errornya juga jelas, ada select bla 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 order by price di sini, dan ini ada kutip kita di sini, ya kan? Dan ini kemungkinan besar full sama SQL injection. Dan di sini saya mau jelasin sedikit terkait SQL injection. Jadi SQL injection itu kalau kalian mau exploit, ya seenggaknya mungkin harus paham juga SQL query sedikit-sedikit lah. Jangan langsung tembak pakai tools. Toolsnya ada namanya SQL map. Tapi kalau kalian tembak ke yang ini mungkin nggak akan kena. Kenapa? Karena ini mungkin agak beda lah tipe SQL injection-nya. Jadi harus manual. Makanya kenapa mungkin coba dipahamin sedikit lah tentang SQL query ini. Ya ini skala kasat mata, select first name from employees itu kan kayak kita ngambil data nama pertama lah dari list karyawan yang mungkin di hire tahun 2000. Ya intinya gitu kan. Kalau Baik, misalnya Mas secara kasat Linus, mata. mungkin bisa dipersingkat lagi. Kita beri waktu Oke. 5 menit lagi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Lofi. Ya, Oke, ini langsung aja buat latihan nanti bisa di W3 School buat kalian demo-demonya. Dan fullnya itu nanti SQL Injection itu ada di bagian ada 5 nih. Ada error base, ada union base, ada blind, ada boolean, ada time base. Blind itu dibagi 2 lagi jadi boolean base sama time base. Dan kebetulan yang kasus ini tuh ada blind SQL Injection.
atau mungkin bisa juga ke error based SQL injection karena tadi ada errornya ya. Dan ini root cause-nya kenapa? Karena tadi ya kita nganggap string itu sebagai query yang valid. Dan untuk exploit-nya sendiri, ini payload-nya itu bisa kalian search di Hacktrex, di Podswigger. Ada SQL injection order by, ya ketik aja SQL injection order by descending. Kenapa? Tadi kan karena kita order by descending ya dari payload errornya. Di paling atas nih ada di bagian yang order by clause. Nah, ini yang di bagian payload yang case when ini, kalian bisa copy paste dan kalian modif sedikit lah. Nah, nanti kalian tinggal buat solvernya itu di, biasa pas saya pakai Python ya di sini. Ya, ini solver Pythonnya. Saya jelasin sedikit secara singkat. Wait, kode solver py. Nah, ini. Jadi intinya nanti payloadnya bakal kita ubah jadi ini. Case when select ASCII. ASCII itu kita ngubah dari yang string password itu kan biasanya huruf-huruf karakter ya. Dengan fungsi ASCII ini bakal berubah nih jadi angka. Misalnya 65 itu A besar, 66 itu B besar, dan seterusnya. Pos ini posisinya jadi angka ke-1, angka kedua, angka ketiga. Karakter 1, karakter 2, karakter 3 dari user yang username-nya admin. Dan ini kita URL encode, dan kalau kita jalanin itu bakal kayak gini. Jadi kita nge-brute force passwordnya di dalam database. Kira-kira dapat password apa sih? Dan ternyata passwordnya ini dapatnya di hash. Ini kebetulan saya udah dapat passwordnya. Tadi dapat 2 karakter, kita stop aja ya. Dapat passwordnya ini. Cut password. Nah, passwordnya ini nanti di crack pakai tools namanya John. Nah, tinggal John word list user share word list rockyou, pakai ke rockyou biasanya. Terus tadi password. Nanti bakal ke crack dia, mungkin karena saya udah crack jadinya langsung aja password show. Nah, passwordnya nanti ketemu, passwordnya itu Adidas. Jadi kita bisa login sebagai admin di sini dengan wait, ini langsung aja kita ke bagian yang demo selanjutnya. Ini kita bisa login sebagai admin di sini. Login sebagai admin dan passwordnya Adidas. Nah, fun kedua itu terkait server-side SSTI, server-side template injection. Ya, ini kalian bisa cobalah cari sendiri nanti karena di public juga. Mungkin challenge buat kalian ya. Cari bugnya di mana SSTI ini buat kalian coba telusurin. Itu nanti bug. Ini buat cara buat validinnya. Nanti kayak misalnya kita input kayak gini, 7 kali 7 hasilnya 49. Jadi nanti ada SSTI, kalau misalnya kita input 7 kali 7 bakal kelihatan angka 49 dari respons websitenya. Impact-nya bisa sampai ini, sampai sistem takeover. Nanti kalian bisa coba lanjutin di situ ada bug-nya. Setelah jadi admin ada bug SSTI dan kalian cari endpoint-nya di mana. Karena waktunya ini nggak cukup, jadi ya itu aja mungkin quote sedikit dari saya. Kalau emang mau terjun ke dunia hacking ini emang butuh waktu. Jadi kalau kalian mau terjun ke dunia apapun, kalau kalian ingin jadi expert di sana, emang pasti butuh waktu. There is no fast way to achieve that. Jadi enjoy proses aja, kalian belajar. No need to hurry, but don't be lazy. Jadi jangan terlalu buru-buru, tapi jangan juga malas. Ya mungkin itu aja sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator, Mbak Lofi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Linus. Ini ya praktek langsung mengenai cyber memang ini butuh waktu yang cukup banyak ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas lagi. Dan juga para peserta workshop yang memang tertarik mengenai cyber security ini bisa ngobrol langsung lebih banyak lagi dengan Mas Linus nantinya. Baik, terima kasih eh, kepada Mas Linus. Ini juga mungkin singkat dan padat ada beberapa pertanyaan dari para peserta. Ini mungkin langsung dijawab saja ya oleh Pak Hamdan atau Mas Linus. Ini dari Joanne. Untuk Pak Hamdan masih bergabung ya. Ini apa strategi terbaik untuk menemukan kelemahan dalam aplikasi web atau jaringan selama CTF? Nah, bagaimana nih cara mengenali dan mengeksploitasi celah keamanan yang tersembunyi? Langsung dijawab saja. Kang Hamdan, silakan. Itu tadi ada CTF-nya ya. Ya, jaringan selama CTF. Ya, mungkin dibedakan dulu ya untuk yang nanti pentest langsung sama CTF. Kalau CTF itu kan nanti akan dikasih apa
server gitu ya. Nanti mungkin dari panitia akan ngasih server dan itu mungkin sudah sudah ada kerentanan-kerentanan yang khusus disediakan sama panitia gitu ya. Nah, nanti cara mencari kerentanan-kerentanan kelemahan nanti di server itu ya nanti dilihat dulu mungkin dari nanti pas perlombaan itu mungkin akan ada cara-caranya, ada aturan-aturannya mungkin nanti ya. Nanti mungkin kalau aturannya diperbolehkan Nmap, diperbolehkan ini dan nanti bisa menggunakan Nmap, tools Nmap gitu ya, atau tools yang lainnya untuk informasi gathering gitu. Cuman kalau diperbolehkan, tapi nanti biasanya sih kalau yang namanya perlombaan pentest gitu ya, nanti atau CTF ya biasanya nanti di ini sih ada aturannya, nggak boleh pakai Nmap dan lain-lain sih gitu. Cuman nanti kalau di dunia pentest ya untuk mencari informasi gathering tadi yang sudah dipraktikkan juga sama Mas Linus untuk mencari kerentanan-kerentanan ya bisa menggunakan toolsnya salah satunya Nmap gitu ya. Mungkin ada Baik, tambahan Mas Linus? Silakan. Ada tambahan? Nah, cukup dari saya Ad- lah. Ya emang itu sih buat nyari Ya. keterangan. oke. Ini ada pertanyaan juga untuk Mas Linus nih. Apa faktor utama yang dipertimbangkan ketika memang menentukan apakah suatu aset ini memerlukan penetration testing yang mendalam, Mas Linus? Kalau penetration testing itu emang butuh izin ya buat misalnya kalian ingin, wah ini asetnya kayak butuh penetration testing nih. Tapi emang itu ada nggak rulesnya di website tersebut atau di platform tersebut? Misalnya kalian targetin website pemerintah lah, ada nggak rulesnya kalian dapat izin lah buat pentest ke sana. Kalau emang ada izinnya dan kalian punya itu, ya silakan. Jadi kayak nggak ada batas lah ini website perlu dipentes apa enggak sih? Semua website emang pasti perlu dipentes yang facing ke publik gitu. Tapi emang ada beberapa yang website nggak boleh dipentes secara umum, ada beberapa website yang boleh dipentes secara umum. Itu sih. Oke. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Ali untuk Mas Linus lagi. Ini gimana sih penetration testing ini dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam inovasi digital BPJS Kesehatan? Nah, untuk memastikan perlindungan data pasien yang sensitif ini. Silakan. Ya, oke, terima kasih Ali atas pertanyaannya. Ya, dari lomba ini sih. Jadi inovasinya dari lomba ini, alhamdulillah BPJS aware ya terkait penetration testing itu penting. Jadi lombanya akan dibagi dua, tadi kan ada CTF dan penetration testing. Jadi dengan adanya lomba-lomba yang diadain kayak gini, mungkin nanti beberapa instansi juga mungkin bisa terinspirasi buat ngadain lomba juga, nggak cuma terkait eh, hanya sekedar hackathon yang buat aplikasi saja, mungkin juga mulai tertarik untuk membuat lomba event-event terkait cyber security juga. Mungkin itu sih. Baik, dan terakhir ini ada dari Melisa untuk Kang Hamdan. Kang Hamdan katanya jadi kalau sudah tahu port atau tahapan-tahapan yang tadi dijelaskan, sudah bisa bobol web tertentu ya Mas katanya. Mungkin bisa diceritakan nih pengalaman pribadi soal penetration testing ini. Kalau yang tadi yang punya saya itu sebenarnya belum tentu ya kan tadi kita hanya menemukan pot-pot yang terbuka aja itu yang bisa dilihat beda dengan halnya Nmap tadi. Kalau Nmap kan nyekennya full gitu ya, kita bisa mencari potnya lebih banyak lagi. Kalau yang di sini kalau tadi yang pakai attack surface itu yang dipraktekkan itu hanya ya kita hanya bisa ngelihat yang ada aja gitu, jadi nggak nyampe full gitu. Jadi hanya yang pot tadi itu yang disebutkan yang tadi kita temukan ada 80 itu belum tentu vulnerability gitu. Itu ya hanya informasi aja gitu ya. Informasi awal lah. Nanti ya selanjutnya kayak tadi kayak Mas Linus menggunakan Nmap, terus nanti menggunakan Gopsit dan lain-lain gitu. Kalau itu hanya informasi-informasi awal aja sih. Dan itu ya menjadi ini aja sih aware juga buat web-web kita. Oh ternyata portnya ada yang terbuka nih ya kita harus amankan gitu. Jadi itu yang bisa dilihat sama orang awam itu ya kayak tadi attack surface tadi itu gitu. Oke, mungkin Melisa terjawab ya untuk pertanyaannya. Langsung dijawab oleh Kang Hamdan. Sudah dijawab semua. Terima kasih banyak Kang Hamdan dan juga Mas Linus ini atas informasinya mengenai cyber security. Mungkin tadi juga dibahas ini hal kecil. Kata Mas Linus katanya untuk menjaga data pribadi username sama password gak boleh sama. Ini habis ini saya harus langsung ngeganti ini username sama password. Itu hal sederhana tapi memang memastikan data pribadi kita aman ya tentunya ya. Oke, menarik sekali pembahasannya. Langsung praktek banyak lagi tentunya ilmu mengenai cyber security ini. Terima kasih banyak. Baik
Setelah mengikuti pemaparan sebanyak 2 sesi dan juga tanya jawab, kita harap para peserta workshop atau Healthcathonian ini bisa semakin semangat ya mengikuti kompetisi Healthcathon BPJS Kesehatan 2024. Diingatkan kembali untuk para peserta workshop ini jangan lupa isi form absensi, klik link yang panitia akan bagikan di kolom chat Zoom. Kemudian jangan lupa untuk mengisi karena panitia akan membagikan juga sertifikat mengenai data absensi tersebut. Sayang sekali waktu kita terbatas dan juga sesi tanya jawab sudah berakhir. Namun sebelum saya tutup workshop series BPJS Kesehatan 2024 dengan tema Cyber Security and Penetration Testing Fundamental, kepada pembicara bisa mempersiapkan diri untuk kita sesi foto bersama ya sebagai kenang-kenangan dan dokumentasi untuk acara workshop ini. Baik, sudah siap semua ya? Baik, Bang Reno sudah siap? Senyum. Saya hitung 3, 2, 1. Boleh sekali lagi kepada narasumber untuk standby untuk kita foto bersama. 3, 2, 1. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Renol juga masih setia ya. Dari awal hingga akhir ini ketiga narasumber kita ilmu yang memang sangat bermanfaat untuk saya juga. Ini cyber security. Mungkin orang awam apalagi perempuan begitu ya, awam sekali mengenai cyber security ini. Tapi memang ini penting karena ke depannya kita harus diakrabkan mengenai cyber security ini untuk data pribadi. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Linus begitu, awal dari kebobolan suatu perusahaan adalah berasal dari data karyawannya. Jadi kembali lagi harus dari pribadi diri kita sendiri untuk mengamankan data pribadi. Sekali lagi, terima kasih untuk ketiga narasumber kami. Semoga memang materi ini bermanfaat untuk kita semua, juga para peserta yang memang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti workshop ini sampai akhir. Mungkin di lain kesempatan kita akan ikuti kembali dengan tema yang lebih menarik lagi. Kita juga patut apresiasi hadirnya kompetisi Healthcathon BPJS Kesehatan 2024 ini yang mana mampu menjadi wadah para kreator di bidang IT untuk bertemu dan juga berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan. Para Healthcathonian dan segenap mitra BPJS Kesehatan, mari meriahkan sekali lagi Healthcathon BPJS Kesehatan 2024. Hadiri rangkaian acaranya mulai dari webinar serius hingga workshop menarik. Ada juga nanti sertifikatnya dan juga ikuti lomba dengan hadiah ratusan juta rupiah. Kemudian ajak keluarga, kawan hingga kolega Anda untuk ikuti Healthcathon BPJS Kesehatan 2024. Tunjukkan sekeren mungkin, sekece mungkin, sekreatif dan juga semaksimal mungkin. Hadirin sekalian, sebelum penutupan saya akan membacakan ada term and condition kompetisi Healthcathon BPJS Kesehatan 2024 dan juga Anda juga bisa langsung lihat dan baca di layar Zoom atau YouTube Anda. Ini dia. Baik. Ini adalah term condition dari Healthcathon 2024. Ini temanya Empowering Healthcare Through Technological Innovation, Building the Future of Digital Health Ecosystem. Di antaranya mungkin para peserta yang ikut ini bisa catat langsung ya. Grand launching-nya ini 10 Juni. Kemudian ada registrasinya ini Juli hingga September 2024. Ini sebentar lagi. Rangkaian webinarnya juga ada waktu-waktunya. Ini pembekalan akhir. Ada tahap kompetisinya hingga November 2024, penjurian finalnya, juga pengumumannya juga nanti akan dibacakan pada November 2024. Selanjutnya, ini dia ada kategori kompetisi Healthcathon 2024. Tadi di antaranya adalah security. Kita juga bahas tadi ada capture the flag, kemudian ada pen test. Nah, Anda bisa baca ya, ini ada babak penyisihan dilakukan dengan sistem capture the flag, kemudian peserta yang lolos tahap CTF ini adalah peserta yang memenuhi skor minimal passing grade, selanjutnya akan masuk ke babak final. Nah, peserta yang lolos juga akan diundang untuk mengikuti sesi penjurian final. Kemudian 10 tim terbaik akan menjalani proses penjurian final. Nah, nanti pengumumannya akan diumumkan pada saat penutupan acara. Kategori selanjutnya ada innovation system. Ini juga hampir sama, ada babak penyisihan juga, ada seleksinya juga. Kemudian diberikan waktu selama 2 minggu untuk mengirimkan konsepnya, prototipenya
begitu, dan juga ada link video presentasinya, ada seleksi konsepnya juga. Kemudian nanti peserta yang lolos ini akan melakukan pengembangan aplikasi lagi dan mengirimkan video demo aplikasi dan juga source kodenya. Nah, ada seleksi tahap demo aplikasinya, kemudian nanti ada pengumuman pemenangnya akan diumumkan pada saat penutupan acara. Kategori selanjutnya, ini yang lagi happening, mungkin banyak sekali yang minat untuk kategori ini, AI, Artificial Intelligence, ini juga sama untuk term and condition-nya ada babak penyisihan, kemudian seleksi, peserta yang lolos juga mengenai tahap konsep dan prototipe-nya itu akan melakukan pengembangan aplikasi juga, kemudian ada seleksi tahap juga, pengumuman juga akan diumumkan pada saat penutupan acara. Selanjutnya, ada tahap-tahap atau alur kompetisi Hotketon ini, diantaranya ada babak penyisihan, nanti juga peserta ikut kompetisi ini, ada beberapa aplikasi dengan tingkat kesulitan yang berbeda, kemudian ada poinnya juga yang bervariasi, ada tahap pentest juga, ada finalis juga akan mengikuti kompetisi pentest, kemudian nanti sistem ini akan dibuka sesaat sebelum lomba dimulai. Nah, peserta ini harus menemukan celah keamanan. Nah, nanti panitia akan verifikasi laporan untuk menentukan severity atau kritikalitas. Nah, hasil ini akan menentukan peserta yang lanjut ke penjurian final. Tahapan selanjutnya, baik, ini alur atau tahapan kompetisi selanjutnya ada lagi ya. Kok tadi ini kategorinya ya, ada kategori atau tahapan-tahapan. Ada juga bisa baca di sini. Dan juga informasi lengkapnya nanti ada juga di website Hotketon BPJS. Anda juga bisa baca lagi lengkapnya. Nah, ini saya bacakan sedikit mengenai ada tahap kedua. Ini laporan yang harus berisi nama, celah keamanan. Kemudian ada metodologinya, severity, mungkin harus detail dan juga lengkap ya, proof of concept, dampak, kemudian rekomendasi perbaikannya, ada dokumen yang harus ditandatangani ketua dan juga anggota tim. Ada juga scan tanda tangan yang diperbolehkan. Nanti panitia kembali lagi akan verifikasi laporan untuk menentukan severity dan juga kritikalitasnya. Nah, ini ada beberapa inovasi sistem yang dikembangkan. Ini dapat berupa inovasi sistem pendaftaran JKN. Ada juga sistem pelayanan JKN, kemudian ada pembayaran JKN, dan juga ada inovasi fitur di mobile JKN. Nah, ini ada di bawahnya ada tahapan kompetisinya. Ya, ada babak kualifikasi, babak final, kemudian penjurian, pengembangan bisa juga berupa mobile apps, web apps, Internet of Things, blockchain, dan juga masih banyak tema-tema lainnya yang mungkin mengikuti dari kategori yang dianjurkan ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kategori artificial intelligence. Untuk tahapannya masih sama dengan kategori sebelumnya, yaitu ada babak penyisihan, kualifikasi, babak final, kemudian penjurian final. Oke, untuk pendaftarannya, ini syarat dan ketentuannya. Anda juga bisa baca lengkapnya di situs yang tertera. Oke, di www.hotketon.bpjs-kesehatan.go.id. Ini registrasinya masih dibuka ya hingga September 2024. Kompetisi kategorinya juga tadi disebutkan ada 3 kategori, kemudian ketentuan tim. Ini satu tim terdiri dari 3 orang, 1 ketua tim dan juga 2 anggota. Setiap peserta hanya boleh bergabung dalam satu tim, jadi bukan perorangan. Tim yang berhasil mendaftar akan mendapatkan user login untuk tahap selanjutnya, dan ketua tim bertanggung jawab untuk komunikasi dengan penyelenggara. Nah, ini mengenai data verifikasi, jadwal pelaksanaannya, kemudian hak cipta dan konten yang harus dipahami. Ini yang ide yang dikirim ini harus asli ya, tidak melanggar hak cipta
pihak lain. Kemudian konten tidak boleh mengandung sara, kebencian, kekerasan, atau pelanggaran hukum lainnya. Nah, juga BPJS Kesehatan ini boleh merekam dan mengambil gambar selama acara untuk publikasi. Kemudian panitia berhak mendiskualifikasi atau mengurangi nilai bagi yang melakukan kecurangan. Nah, pemalsuan identitas ini akan menyebabkan diskualifikasi atau tidak dibayarkannya hadiah. Mungkin ini ada yang bertanya begitu, mengapa sih diadakannya BPJS Kesehatan? Ini pertanyaannya dijawab. Nah, untuk mengatasi tantangan pengelolaan data dan juga sistem informasi. Kemudian apa sih challenge atau kategori yang dapat diikuti? Tadi juga disebutkan ada 3 kategori. Kemudian pendaftarannya kapan? Sampai September, masih ada waktu. Kemudian pelaksanaan BPJS Kesehatan ini kapan akan diselenggarakan secara online. Kemudian apa batasan usia? Tidak ada batasan usia. Segala usia boleh ikut, warga negara Indonesia. Peserta juga wajib mendaftarkan sebagai tim, dan juga sudah dijelaskan bisa mendaftar meskipun belum terdaftar sebagai peserta program JKN. Jadi ini bisa digarisbawahi ya, peserta Healthcatan 2024 tetap bisa mendaftar meskipun belum terdaftar sebagai peserta program JKN. Jadi untuk umum semuanya bisa ya. Tidak diperbolehkan setiap peserta atau tim hanya boleh memilih satu kategori yang akan diikuti dalam ajang BPJS. Jadi pilih dari 3 kategori yang tadi disebutkan. Baik. Apakah ada kontak yang bisa dihubungi? Sekali lagi saya bacakan, ini untuk info lebih lanjut dapat melakukan DM ke akun Instagram @healthcatan.bpjs_kesehatan, serta kami juga akan menyediakan grup Telegram atau WhatsApp untuk kanal informasi kepada peserta yang sudah melakukan registrasi agar dipastikan memang nomor handphone yang didaftarkan saat registrasi menggunakan nomor yang memiliki Telegram dan WhatsApp. Baik, itu dia ya. Para peserta juga bisa langsung membaca lagi informasi lebih lanjut. Untuk kontak personnya kami cantumkan dan juga ada alamat website berikut ini. Baik. Baik, itu dia tadi term and condition kompetisi dari Healthcatan BPJS Kesehatan 2024. Untuk para peserta workshop ini juga harus semangat ya untuk mengikuti karena waktunya masih ada hingga September. Kita telah sampai saat ini di penghujung acara. Terima kasih banyak sekali lagi kepada narasumber, Bang Renol, Kang Hamdan, dan juga Mas Linus. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga ilmunya tentunya mengenai cyber security. Baik. Oh ya, kami ingatkan kembali ini untuk para peserta workshop, panitia telah membagikan ada link absensi ya di kolom chat Zoom. Silakan, monggo diisi untuk mendapatkan sertifikat workshop. Nah, baik. Terima kasih yang sudah